Strategi kafir, strategi munafik, strategi PKI. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi pagi saya baru nonton video ceramahnya Yaya Waloni dan saya terbeban untuk mengkanter atau meluruskannya. Apa alasan saya untuk mengkanter dan meluruskannya? Alasannya adalah karena yang dia ucapkan itu ada berkaitan juga kepada saya, kepada kita umat Kristen, dan juga kepada pemimpin kita, yaitu Presiden kita Republik Indonesia. Jadi wajib dong sebagai hamba Tuhan saya meluruskan kata-kata Yaya Waloni yang salah, yang keliru ini. Dan juga sebagai anak bangsa saya juga wajib juga untuk meluruskan apa yang dipitnakannya kepada presiden kita, saudara. Mungkin Anda sudah nggak sabar ya nonton videonya ya. Sebelum nonton video ini, Anda jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, ya, like, beri komen. Komennya justru yang membangun, yang meluruskan, yang mengarahkan lah supaya bagaimana si Yaya Waloni ini ya. Jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan kita untuk meluruskan orang. Karena itu memang ajaran Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu melakukan perbuatan baik. Jangan pernah bosan untuk mengucapkan kebenaran. Tadi sudah tonton belum ya? Ini dia videonya. Strategi kafir, strategi munafik, strategi PKI. Jauhkan umat Islam satu dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari ibadah kepada Allah. Jauhkan umat Islam dari hadis. Jauhkan umat Islam dari pemimpin-pemimpin mereka, ulama. Jauhkan umat Islam dari ulama mereka. Jauhkan umat Islam dari alim wa ulama'i, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Nah sekarang ini coba kita rasakan. Sejak era Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, ghiroh keislaman kita mulai drastis menurun. Sudah tonton kan? Sudah lihat? Sudah dengar apa yang dia katakan? Dia katakan apa tadi? Ya, strategi kafir, munafik, PKI. Jadi itulah judul dia dalam berceramah, strategi kafir, munafik, PKI, tiga ini. Jadi saya mau membahas tentang kafir tadi. Kenapa saya bahas tentang kafir? Karena setiap kali Yaya Waloni bicara kafir, pasti kalau dalam ceramahnya, dalam khotbahnya kita tonton semua, pasti dia ada ngomong Kristennya biasanya. Tuh, jadi kafir itu lebih cenderung dikaitkannya ke Kristen. Makanya saya sebagai orang Kristen, apalagi sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, saya harus meluruskannya. Kalaupun Anda anggap Yaya Waloni saya orang kafir, ya, tapi kami ya orang-orang kafir, ini yang kau anggap, kami sendiri nggak merasa kafir, tapi ya udah nggak apa-apa, begitu pelajaran yang kau ajarin, ya kan? Jadi kami orang-orang kafir ini diajarkan kasih. Itulah ajaran Yesus. Bukan seperti yang Anda katakan tadi, strategi orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Satu, kau bilang, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Kapanlah saya dan kami orang Kristen ini selalu ingin atau berusaha dengan upaya-upaya apapun untuk menjauhkan saudara dari Al-Quran. Nggak pernah, itu ya, nggak pernah. Anda keliru Yaya Waloni, itu disebabkan Anda itu meninggalkan ajaran kasih. Jadi paradigma Anda itu jadi berubah seperti itu. Coba kalau Anda dulu nggak meninggalkan Yesus, ajarannya kasih, nggak begitu Anda ceramah kok begitu, ya. Terus yang kedua, inilah strategi kafir, ya, untuk menghancurkan Islam, gitu ya.
Jauhkan umat Islam dari ibadah kepada Allah. Jauhkan umat Islam, satu, dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari ibadah kepada Allah. Jauhkan umat Islam ibadah dari Allah. Wah, mana lah bukti-bukti datanya ya Waloni. Ya, mana pernah lah saya ini ya atau orang Kristen yang lain berusaha menjauhkan umat Islam itu beribadah kepada Allahnya. Nggak pernah kami nutup masjid, nggak pernah kami larang orang wiritan, nggak pernah kami larang orang merayakan Idul Fitri atau satu lagi itu tarawih, ya. Nggak pernah kami melarang orang sholat, nggak pernah kami melarang orang sholat. Bahkan kemarin yang PPKM itu pun sholat di pinggir jalan pun kami nggak pernah usil. Padahal itu sebenarnya dilarang sama pemerintah. Tapi kami nggak usil. Apalagi kalau Idul Fitri. Apalagi sebelum PPKM, sebelum PSBB, sebelum adanya COVID. Wah, itu kalau Idul Fitri penuh jalan raya itu di daerah kami ini. Kami nggak pernah usil sih. Apa nggak sebaliknya ya Waloni? Anda itu yang sering usil. Kalau kami lagi beribadah, menyembah, memuji Yesus, kuping Anda panas. Ya, Anda kan ini ucapan-ucapan provokatif, provokator dengan ucapan ini supaya orang emosinya bangkit. Gitu ya, untuk mengganggu kami-kami ini, orang-orang yang percaya Yesus. Supaya kami tidak boleh menyembah, memuji Yesus. Jadi biar grup-grup saudara itu seperti balas dendam begitu. Jangan begitu ya Waloni. Kami tidak pernah menjauhkan umat Islam dari ibadah kepada Allahnya. Terserah, kau mau beribadah 5 kali sehari semalam, mau lebih, itu urusanmu. Nggak pernah kami larang-larang. Nggak pernah kami berusaha, bagaimana kita buatnya supaya mereka jangan sholat. Nggak ada, aduh. Yang ketiga, apa yang dia bilang tadi? Jauhkan umat Islam dari hadis. Jauhkan umat Islam dari pemimpin-pemimpin mereka, ulama. Apa dia bilang? Jauhkan umat Islam dari hadis. Aduh, ini lebih lucu lagi ya. Orang Kristen, apalagi pendeta, nggak pernah itu syirik, syirik. Nggak pernah syirik. Ya, bagaimana orang Islam ini? Bagaimana ya Waloni ini? Supaya kita jauhkan mereka dari hadis. Lah, nggak pernah kami syirik seperti itu ya Waloni. Saya ini meluruskan saudara supaya ceramah saudara yang didengarkan oleh saudara-saudari kami satu tanah air, satu bangsa itu yang beragama Islam, mereka tidak terprovokasi atas ucapan-ucapan saudara. Makanya saya klarifikasi sekarang ini begitu loh ya. Yang keempat, apa yang dikatakannya ya Waloni? Jauhkan umat Islam dari ulama mereka. Jauhkan umat Islam dari alim. Jauhkan umat Islam dari ulama. Kami nggak pernah melarang kalian hidup akrab dengan ulama-ulama. Kami pun nggak pernah usil kalau ulama satu dengan ulama lain berbeda pendapat, ustadz satu dengan ustadz yang lain berbeda pendapat, berdebat di YouTube. Kami pun nggak usil karena itu urusan intern saudara ya Waloni. Iya. Apalagi kalau kami berusaha menjauhkan kalian-kalian dari ulama. Apalagi kalau ulama-ulama itu yang khotbahnya, ceramahnya membawa kesejukan, damai gitu ya. Malah kita senang, kita dukung. Inilah kenapa Yaya Waloni menjadi gini. Yaya Waloni, dengar baik. Kenapa kau jadi gini? Dulu pasti kalau kau nggak pindah ke agama yang sekarang ini, pasti kau beda. Nggak kayak gini pasti. Karena apa? Ajaran firman Tuhan begini. Nggak begitu kami. Khotbah kami nggak pernah begitu ya Waloni. Nggak pernah kami khotbah begitu. Khotbah kami itu harus membawa kesejukan. Gini ya. Nah, sekalipun 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya.
Sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, langsung ya. Saya ke ayat 4-nya dari 1 Korintus 13. Apa itu kasih ya Waloni? Nih, dengar ya Waloni. Kasih itu sabar ya Waloni. Enggak seperti ceramahmu tadi. Murah hati ya Waloni. Itu kasih. Tidak cemburu ya Waloni. Jadi nggak iri ya. Kalau misalnya saya pelayanan maju, diberkati, banyak berkat, ya Waloni jangan iri ya. Memegahkan diri ya. Ini 4, sombongan. Itu udah mulai ya Wali, kesombongan muncul. Tidak melakukan yang tidak sopan. Itu kan ucapan-ucapan tidak sopan, tidak senonoh. Anda menuduh orang Kristen itu ya berusaha menjauhkan orang Islam ya dari macam-macam tadi ya. Mencari keuntungan diri sendiri. Jangan-jangan ya Waloni mengucapkan seperti itu supaya Anda dapat untung ya. Ia tidak pemarah. Ya Waloni kalau khotbah suka marah-marah terus kulihat. Ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya Waloni sepertinya ada sakit hati nih, akar pahit. Ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau ada orang diperlakukan tidak adil, justru kita agak sedih ya, mau bantu orang itu ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ayat 7-nya, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ya, oke, itu kasih. Jadi kasih itu penting ya Waloni. Ya, saya bacakan satu ayat lagi ya Waloni ya. Roma 12 ayat 19. Semua orang, ya saya bacakan ya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Orang Kristen itu nggak pernah ya mempunyai strategi seperti yang kau katakan tadi. Orang Kristen itu justru tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia ajarannya kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan, karena untuk membalas itu haknya Tuhan. Ya, oke, saudara, inilah pelayanan kasih. Lihat nih, 1, 2, 3, harus begini pelayanan kasih. Sama seperti ini anak jalanan kami layani. Ini anak jalanan nih. Nih, ini anak jalanan, itu saya tuh. Itu saya tuh. Itu anak jalanan. Kita kasih makan. Itu agamanya macam-macam. Tapi maaf ya saya ngomong, itu 99% mungkin agamanya Islam. Jadi, aduh, ya Waloni. Oke lah, kita doalah. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas apa yang kau telah beritahukan kepadaku, sehingga aku bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudariku yang muslim bahwa kami tidak punya strategi seperti itu. Berkati semua pemirsa YouTube khususnya yang sudah subscribe, jauhkan mereka semua dari coronavirus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.